Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum. Ternyata ibu-ibu di sini kompak-kompak. Buat belain kamu, Neneng. Makasih ya ibu. Aduh, lagian kamu ngapain sih pakai ngutang-ngutang gitu? Ih, Ya tukang kosan neneng teh di Jaksel. oh, ngekos kan orang Bandung, orang Garut kamu teh. Ngekos di Kemang. Kan itu mahal-mahal. Jaksel lah, yang penting mah gaul. Mahal tapi, Neng. Mahal, makanya neneng teh pinjem uangnya Oke, dipinjam. buat tempat tinggal, ngekos, tempat mahal. Terus buat apa lagi? Liburan. Buat apa kalau liburan buat apa? Ya tuh biar kaya biar kayak orang-orang. Teh. Tapi semuanya ngutang. Kan sekarang lagi zaman, yang penting mah gaya. Oh, Jadi nggak peduli Apa, Bu? tekor, Bu. biar tekor asal kesohor kata ibu-ibu tuh. Ning, silakan Ning, bukan hak saya untuk menjelaskan, silakan. Jadi uangnya nggak penting dari mana, yang penting gaya. Gayanya nya Masya Allah. Padahal nggak punya uang. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kumaha damang? Saya bisa bahasa Sunda cuma itu aja. Mulai Sunda, saya mulai Jawa. Dia mulai Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pagi hari ini kita membahas tentang hutang. Kita seringkali melihat fenomena-fenomena orang yang suka banget ngutang, tapi sulit banget dimintain buat bayar. Iya apa enggak? Iya. Ada di sini? Ada. Hutang itu kalau tidak benar-benar kepepet, itu kalau bisa jangan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim diceritakan, kana yad'u fis salati wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Apa itu? Nabi di dalam sholatnya ternyata berdoa. Berdoa bagaimana? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Nabi saja berdoa, Bu, takut, saking takutnya hutang. Tapi kita kadang-kadang gampang sekali berhutang. Pengen beli HP, hutang. Pengen beli gelang, hutang. Beli gamis baru, hutang. Kan pengalaman. Sudah menjadi rahasia umum kalau semua orang itu pasti punya hutang. Gampang sekali berhutang tapi tidak mau membayar. Naudzubillahi min dzalik. Masalah hutang piutang, makanya kita harus ekstra berhati-hati. Sampun paham, ge? Lagian sekarang tuh kalau mau beli sesuatu ya Ning ya, kita niatnya bisa mau beli motor tuh, kita niatnya mau beli cash, udah nyicil aja, cuma sekian gitu. Ditawarinnya nyicil, terus Iya. nanti kita malah uangnya kepake, malah jadinya ngutang. Iya, gimana dong? Karena penjual-penjualnya juga lebih suka dicicilin saja, katanya untungnya lebih gede katanya. Iya, jadi kalau misalkan akadnya dari awal itu ada bunganya, akad dari awal sudah jelas. Misal nih ditawarin, nih beli cash harganya sekian, kalau kredit harganya sekian, udah jelas di awal, itu boleh. Oke. Yang nggak boleh itu riba. Riba itu bagaimana? Nggak jelas. Kayak tadi, ini mah nggak tahu bunganya udah banyak, berarti kan nggak tahu harganya di awal. Iya. Tapi kalau yang tadi kalau niatnya mau cash ditawarin pengutang udah cash aja ya. Kalau bisa cash aja. Kalau bisa cash aja. Ibu-ibu, ngutang aja lah, nanti uangnya bisa buat yang lain. Biasanya kayak gitu. Padahal kalau akadnya di awal, itu sebenarnya nggak apa-apa. Iya, kalau masih ada umur buat bayar ya. Ya. Kalau ini yang lain mewarisin harta, ini warisin utang. Aduh. Dan sampai gitu ya Bu ya.
Emang kamu tuh ngutangnya berapa awalnya? Awalnya mah 200.000 jadi 12 juta. Beneran? Karena berbunga. Nah, kalau kayak gitu malah enggak, Bu. Berarti tuh unsur ribanya kenceng banget di dalamnya ya? Unsur ribanya tuh kenceng banget. Kita nggak tahu harganya nama. Iya. Oh, berarti kita juga kalau ngutangin orang nggak boleh pakai bunga. Nah, bisanya kayak telat sejam. Wih, itu mah emang rentenir. Tambah 10.000 gitu. Kita nggak boleh ya. Ya udah, ini jadi pelajaran kasusnya Neneng ya. Di rumah juga mungkin punya kasus yang sama, kita bahas di tuntas di sini ya. Siapa mau nanya? Oh silakan. Besti, mau tanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernekawati dari Cikarang Barat, Bekasi. Saya mau tanya Ning Umi Laila. Boleh. Sekarang ini kita beli barang itu kayaknya banyak yang secara ngutang dan kredit. Iya betul. Bagaimana menurut pandangan Islam? Nah gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hukum berjual beli dengan kredit atau nyicil itu bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, Islam itu tidak melarang hutang. Tidak apa-apa berhutang, asal akadnya jelas di awal. Bukan nambah, telat dikit, nambah lagi. Itu berarti ada unsur ribanya. Kalau riba sudah jelas tidak boleh. Jadi jangan fanatik. Orang mau minjem, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh hutang. Padahal di dalam Islam boleh. Karena apa? Di dalam hutang ada unsur tolong menolong, Bu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Misal ada tetangga yang emang benar-benar udah susah, sulit, gak bisa makan, ibu boleh, Bu mau diutangin dulu nggak? Saya utangin 1 miliar. Wih, Masya Allah. Kenalin dong sama yang gitu. Saya utangin dulu. Di situ ada unsur tolong menolong. Yang tidak boleh itu bagaimana? Ketika akadnya tidak jelas. Ngutangnya berapa? Disuruh bayarnya berapa? Nggak jelas di awal. Sebenarnya permasalahannya pada akad. Majelis pertama kali, Bu, saya minjemin sekian, set, nanti bayarnya sekian. Nah, itu tuh boleh. Kalau sudah saling setuju dengan Saling perjanjian setuju itu. dengan perjanjian itu. Karena kadang kebutuhan kan nggak ini ya, kayak nggak terkira gitu. Kadang kita butuh kerja, itu butuh pakai kendaraan. Nah, butuh pakai kendaraan. Kalau misal nggak pakai kendaraan, misal perjalanan bisa sampai 5 jam. Harus pakai kendaraan. Nah, kita butuh kendaraannya tapi belum punya uangnya. Nah, otomatis kita ambil kredit. Yang penting akad di awal sudah jelas kan, kalau kredit biasanya udah muncul semua ya, Bu ya. Terus dihitung kita totalnya nanti bayarnya berapa, itu udah jelas, berarti itu tidak apa-apa. Oke, gimana kalau misal kita nih pinjam ke orang 10 juta, perjanjiannya 1 bulan 1 juta bayarnya. Di tengah jalan si yang minjemin uang, mau minjem lagi nggak gitu, ditambahin pinjamannya gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, selagi akadnya jelas. Oh. Mau pinjem lagi enggak? Saya pinjemin ini. Yang penting jelas aja, A. Jelas di awal, bukan bedol di akhir. Bendol. Enggak. Biasanya kan ibu-ibu juga gitu, A. Panci, daster, semuanya. Sendok-sendok mau meneneng gitu. Oh, sampai sendok? Iya. Ya kan sampai sendok, Bu. Iya, Daster jadi kredit, iya bener. Tapi kalau misal kita menemukan orang yang mau minjemin uang ke kita, tapi bunganya tuh tinggi banget, gak masuk akal, mendingan gak usah ya? Mendingan nggak usah ya, Bu. Cari yang bunganya kecil aja. Atau yang nggak ada bunganya. Contoh pinjem Irfan. Iya betul. Pinjam aku bayarnya di bunganya bunga-bunga hati. Atau nabung dulu baru beli. Nabung dulu baru beli. Iya. Oke, Ibu ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Besti mau nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Azka Habibah dari Majelis Ta'lim Al-Huda Ciledug, Tangerang. Ning mau nanya, Boleh. pernah beliin baju untuk suami dengan cara kredit, tapi suami nggak tahu. Bagaimana nih hukumnya? Pantesan suami gatel-gatel. Oh, masih kredit lunas kali ya. Gimana utang ngasih seseorang, dalam hal ini ada suami, tapi yang pakai nggak tahu kalau itu masih utang. Terima kasih nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iPhone gatal-gatal nggak? Untung lunasin. Jadi gimana hukumnya kalau misalkan kita beliin suami tapi pakai kredit? Kita lihat dulu asal penyebabnya. Penyebab kita beli itu apa? Kalau misalkan beli baju itu untuk hadiah buat suami, buat beliin kado ulang tahun buat suami, terus kita pakai kredit, itu nggak apa-apa. Berarti yang berkewajiban membayar adalah ibu sendiri. Nah, karena Jangan itu libatkan suami hadiah. buat bayar. Karena itu hadiah. Masa gini, Mas, aku kasih kamu hadiah harganya 100 juta, tapi bayar sendiri kreditnya. Yang berhak, yang berkewajiban membayar adalah seorang istri. Tapi kalau misalkan ibu belikan suami baju karena suami pelit kepada dirinya sendiri, baju robek-robek, Masih dipakai. sampai gak merhatiin penampilan, berarti boleh. Asalkan yang berkewajiban membayar adalah suami. Karena apa? Karena suami yang pelit. Kan itu bukan hadiah, itu kan baju untuk suami, karena suami sendiri pelit. Ada yang gitu ya? Ada. Katanya sama temen Neneng MC di sini. Pakai baju biru ya. Iya. Mana di sini satu-satunya suami saya? Semuanya bu-ibu semuanya. Oke, seperti itu ya. Ya, tapi nggak perlu terus terang ke suami mengenai utangnya itu kalau misalnya hadiah. Hadiah tidak perlu, tidak apa-apa. Malah jangan, malah nanti kasihan suaminya. Lah, Bu, Kepikiran. iya, nggak usah lah Bu, kasih hadiah, orang nggak punya uang, kan gitu. Oke, sip. Ngertos Bu? Sampan paham, geng. Ibu yang di studio, yang di rumah, bapak-bapak juga katanya tiap pagi sekarang tuh ada aktivitas baru nonton RCTI. Di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Simak. Bentar ya Ning ya. Neng, kasih nanya ya. Bentar ya, Ning ya, Neng. Iya, bentar ya Ning, Nong mau nanya Neng. Neng, kamu tuh tadi kan katanya ngutang buat gaya. Terus emang kenapa sih harus ngutang? Terus Karena kan lebih gampang pinjam ke depositor daripada ke teman. kalau tuh ke Kalau ke teman mah kan kadang kayak nggak dibalas-balas ke Ning A. Oh, Ya kan iya. kayak baru gini. Irfan, nanti dibalasnya hari Minggu padahal ngechatnya hari Senin. jangan dibocorin. Terus kalau misalnya di pinjaman online biasanya mah lebih cepat, terus kan gampang gitu transaksinya, syarat-syaratnya tuh kayak tinggal foto cekrek gitu. Cuman sekarang mah Bayarnya yang susah. bayarnya yang susah. Neng baru nyadar kayak fotonya gampang, bayarnya susah. Oh, Gitu. gimana dong Ning? Nah, justru itu godaannya loh Irfan. Karena gampang. Memang sengaja dipermudah biar banyak yang pinjem. Karena kalau ke temen kan tahu kan Nenek nggak pernah bayar utang. Ada catatannya kira-kira. Dari tahun lalu bener bayar. Oke, monggo Ning. Masih semangat ya Bu? Masih dong. Masih dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soal hutang piutang ini ternyata relate sekali dengan kehidupan kita. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, perlu ibu-ibu tahu, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282, ternyata itu bahas tentang hutang. Saking berbahayanya hutang itu ditulis paling panjang di dalam Al-Quran. Saya bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka kamu mencatatnya. Ibu-ibu kalau utang dicatat apa enggak? Boleh dicatat, dilupa-lupain. Maka hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi catatan itu buat bukti, Bu. Kadang-kadang kita kan lupa menjaga-jaga, jaga-jaga biar gak lupa. Kemarin pinjamnya 500.000, catet. Bu Eni, kemarin saya pinjam ke Bu Eni 500.000. Terus Bu Sulastri. Sulastri lagi. Soalnya Sulastri nama ibu saya. Bu Sulastri, saya pinjam ke Bu Sulastri 200.000. Dicatat, biar apa? Jadi bukti. Tapi hendaklah kamu mencatatnya dengan benar. Pinjam 500.000, dicatat 300.000. Pas diminta, uang saya kemarin mana? Ini 300.000 catatannya. Lah itu catatan siapa? Catatan kamu sendiri. Ya, enak di kamu dong, rugi dong. Jadi itulah kenapa masalah hutang piutang ini sangat kompleks ya Bu ya. Masalah hutang piutang ini berbahaya kalau kita tidak berhati-hati, karena hubungannya hutang ini dengan manusia. Ternyata kita hidup di dunia bukan hanya hablum minallah, hubungan dengan Allah, tapi juga hablum minanas, hubungan sesama manusia. Alangkah ruginya kalau misalkan ibu di akhirat nanti mau melangkah masuk surga, ada yang panggil, malaikat, dia punya hutang ke saya, jangan dimasukkan ke surga dia, saya nggak terima, tolong ambil amalnya sesuai dengan hutang yang dia pinjam kepada saya. Naudzubillahimin. Yang asalnya mau masuk surga dikurangin pahalanya gara-gara utang nggak bayar, ternyata nggak jadi masuk surga, padahal wajahnya udah ahli surga. Kalau nggak ngutang. Kalau hutang tapi dibayar tepat waktu, nyatetnya juga tepat waktu, insya Allah semuanya ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Sampun paham ye? Tapi tadi masalah mencatat utang itu, yang mencatat itu yang berhutang atau yang mengutangkan? Dua-duanya. Biar apa? Atau kita buat kayak biasanya surat perjanjian gitu, Nah, itu lebih pas. Misal aku Umi Laila pinjam ke, janganlah, Irfan aja. Irfan pinjam uang ke Umi Laila. Saya Irfan Hakim pinjam uang ke Umi Laila 500.000 buat beli makan burung. Ya. Ya kan banyak peliharaannya. Akan dibayar dalam berapa lama? Dan berjanji dibayar pada tanggal sekian. Nah, ada tanda tangan 2 orang, Umi Laila dan Irfan Hakim. Aku sekarang bisa bikin video, Gimana? video bareng-bareng. Kalau saya kayak video klarifikasi, kayak video klarifikasi itu. Ntar kita dilibatin lagi. Ya. Seperti itu Bu ya. Sekali lagi, berutang itu boleh, tapi harus berhati-hati. Jangan sampai kita meninggal menyisakan utang. Mending kalau ahli waris kita bisa membayarkan utang tersebut. Kalau enggak, katanya betul tidak bisa memasukkan kita ke surga. Mau masuk surga enggak jadi, gara-gara ada yang menuntut. Dia punya utang ke saya ya Allah. Tuntut dia ya Allah. Dia enggak bayar, padahal saya udah nagih terus ke rumahnya. Tapi malah dia yang jahat. Sabar Bu, kayaknya kan dia emosi banget. Dan juga satu hal, saudara kita, anak kita, istri kita atau suami kita tuh harus tahu tentang utang kita ya. Jangan sampai ketika sudah mau disolatkan, ada yang utang, dia utang ke saya, aduh, Kasihan. Seperti itu ya. Ini banyak ini, aduh, yang ini belum bayar, sih belum bayar. Didoakan mudah-mudahan yang masih punya utang diberikan kemampuan untuk melunasi semuanya. Siapa yang mau bayar utang? Siapa mau nanya? Silakan. Besti mau tanya dong. Loh, gak bahaya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotijah dari Telaga Harapan, dari Majelis Taklim Al Karomat Cikarang Barat. Ya. Ning Umi mau tanya dong. Boleh.
bagaimana hukumnya hutang barang tapi dibayarnya dengan uang? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanya, sebelum dijawab saya nanya dikit boleh? Itu bros berapaan? Bagus banget. Bucah, buntong, ya Allah. Lunas. Gimana tuh? Utang barang dibayarnya apakah harus barang juga? Misal, saya pinjam beras ya 1 kilo, apakah bayarnya harus beras lagi atau bisa diuangkan? Begitupun sebaliknya, boleh nggak kita pinjam uang, aduh buat bayar uang nggak punya, bayar deh pakai pisang, misal gitu gimana? Pada dasarnya, kalau misalkan kita berhutang, itu membayarnya harus dengan nilai yang sama. Uang dibayar uang, barang dibayar barang. Karena kenapa Bu? Begini, kalau misalkan kita pinjam uang terus dibayar barang, takutnya barangnya lebih murah atau lebih mahal daripada uang yang kita pinjam. Ada kasus Irfan yang pernah saya alami. Jadi ada 2 orang bersaudara, ini punya anak jaraknya 7 tahun. Yang kakaknya ini bilang, anakku mau nikah, aku pinjam 5 juta, nanti aku bayar pas anakmu nikah. Sedangkan ada yang namanya inflasi. Iya. Nah, 5 juta saat ini. Nah, beda dengan 5 juta tahun depan. Iya. Iya, kalau misalkan ayam. Nah, contoh ayam, misal sekarang anakku nikah, kamu nanti pinjemin ayam ke aku. Kalau anakmu nikah, aku bayar ayam ke kamu. Karena apa? Sama, barang dibayar dengan barang. Nah, uang dibayar dengan uang. Lalu kalau misalkan pengen barang tapi nggak punya uang, solusinya bagaimana? Diganti akadnya dengan akad jual beli. Contoh, nggak punya uang, mau makan, nggak punya beras, ke warung. Mak, saya mau beli beras, tapi saya nggak punya uang. Itu beras harganya berapa? Nah, kan udah ketahuan di awal harganya. 300.000 misal. Harganya 300.000, saya bayarnya besok kalau udah punya uang. Nah, ketika beras itu sudah terlihat harganya 300.000, harganya berapa? 300.000. Tapi saya bayarnya besok ya Bu. Jadi utangnya kan jelas 300.000. Nah, itu boleh. Kalau tadi kayak ayam dibayar ayam. Kalau misalnya ayam kampung dibayar ayam Cemani gimana? Oh, berarti harus sebanding ya? Harus banding ya. Oh, ayam kampung sama ayam kampung lagi. Oke. Gimana kalau kita utang bayarnya sama anak perawan? Ya Allah. Itu Pak. Kamu enggak? Iya, zaman dulu tuh Datuk Mari gitu. Lagi utang terus ya udah akhirnya Siti Nurbaya. Bukan Siti Nurhaliza ya. Bukan, Siti Nurbaya. Karena Mas Siti Nurbaya lagi. Neneng mau digituin. Ya Allah. Tapi ternyata masuk padang. Oh gitu gimana? Boleh apa enggak? Enggak. Boleh, karena nilainya harus sebanding, Bu. Oke. Kalau anak tidak ternilai uang. Betul. Betul. Oke, jangan dimurahkan anakmu hanya dengan utang saja. Dan juga mungkin yang paling kalau dibandingkan itu dengan harga emas bagus ya. Lupakan soal anak. Ini masalah barang dan juga uang. Karena emas itu kan katanya Naik terus. Iya gitu. Ada kayak uang gitu ya. Iya. Itu boleh. Asalkan sama ya Bu ya. Maksudnya sebanding. Iya. Kata kuncinya di sebanding A. Misal ini harganya sebanding, ya tidak apa-apa. Ya. Misal utangnya 1 juta, sekarang 1 gramnya tuh emas itu bisa 1 juta. Nanti ketika bayar bertahun-tahun ke depan, emasnya sudah 2 juta 1 gramnya, berarti bayarnya Seharga emas, kalau pinjamnya emas. Tetap uang harus dibayar dengan uang, emas dengan emas. Kalau uangnya 5 juta, 5 juta juga. Iya. Tapi kalau emas bayarnya dengan Dengan emas. emas. Oke. Gitu. Seperti itu. Ibu. Kayaknya ada ibu-ibu mau nggak pinjam emas saya gitu. Tawarin ke sebelahnya. Oke. Sama Pak Lanjut. ya Bu, Ini masalah utang pada deg-degan gitu tuh. pokoknya risau semua. Gitu. Ya kita lanjut, siapa yang mau nanya? Silakan. Besti, mau tanya dong. Loh, nggak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Sukarni dari Majelis Taklim Riyadus Sholihin, Perumahan Telaga Harapan, Cikarang Barat. Blok berapa? Neng Umi mau tanya dong. Ada orang saat mau utang beliau baik sekali, tetapi saat ditagih galaknya nauzubillah. Yang mana orangnya? Yang mana? Orangnya ngumpet Oh gitu, pas pinjam aja. baik sekali merayunya, pinter sekali. Giliran ditagih. Kadang ngumpet, kadang galak. Gimana menghadapi orang Bagaimana seperti itu? pendapat saya harus bagaimana begitu? Oh iya, Terima ada kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen Neng, kayak katanya pinjam uang, pas udah dipinjemin langsung di-blok WA-nya. Tapi story Instagramnya jalan-jalan. Nah, ada gitu. Gitu. Gimana Mi? Pak Tatan ketemu Pak Farhan. Situ yang utang, situ yang jahat. Kayak nggak nyambung. Maaf ya Bu. Pakatan, makan salad. Lu yang ngutang, lu yang galak. Gitu. Udah. Jadi bagaimana menghadapi orang kalau dimintain utangnya galak Bu? Saya rasa sekarang banyak ya kayak gitu ya. Iya. Pas minjem, Masya Allah kayak malaikat. Wih. Kayak orang yang perlu dikasihanin banget. Tapi pas diminta, mau utang saya belum dibayar. Ibu yang utang kemarin belum dibayar. Allah, utang cuma segitu. Saya juga ngutang ke orang lain gak ditagih-tagih. Ada loh kayak gitu ternyata. Bagaimana cara menghadapinya Bu? Labrak aja. Masa labrak taruh heboh satu kampung. Enggak, jadi tetap diminta dengan pelan-pelan. Ingat itu juga umat Nabi Muhammad bahwa jadi begini Bu, mintanya pelan-pelan. Kemarin kan belum bayar. Ya udah kejar aja terus. Karena wajib, kita tuh wajib. Iya, kita wajib nagih terus nih. Tat. Nanti kalau misalkan nuntut di akhirat, kita nuntut di akhirat, misal, ya Allah, dia utang ke saya belum bayar ya Allah. Terus dia bisa bilang, lah kamu gak ngingetin. Oh, berantem tuh di akhirat. Berantem. Tapi kalau ibu udah ngingetin, bilang lah udah saya ingetin, status kamu udah aku balas terus. Itu uang dari mana? Dari mana uangnya? Ya, jadi ada kewajiban. Nah. Berapa kali menagih itu? Berkali-kali sampai dibayar. Ibu nginep aja Bu di rumahnya. Tapi misal yang berutang itu memang orang yang berkebutuhan, tidak bisa bayar, ditanya, ya udah ikhlaskan saja. Mudah-mudahan jadi pahala tersendiri buat ibu. Iya, sebenarnya ini juga bisa buat pengingat kita semua bahwa kalau mau berhutang harus siap membayar. Khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Oh, amin. Mudah-mudahan utangnya terlunaskan. Masih di sini bersama kami di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Masalah utang itu sensitif ya. Sensitif untuk kedua belah pihak. Bener, kayak pacaran bisa putus, pertemanan bisa putus juga. Gara-gara utang. Bahkan yang serem lagi, banyak yang mengakhiri hidup gara-gara tidak bisa bayar utang. Disangka dengan meninggalkan dunia utangnya lunas, justru makin berat. Berat buat yang ditinggalkan dan juga berat nanti di akhirat kelak. Iya betul ya. Betul, tapi Neng mau nanya nih, Neng kalau misalnya ya kita teh kan niatnya mau umroh atau haji, tapi ongkosnya teh ngutang, gimana tuh? Gimana? Gimana kalau misalkan kita berangkat umroh atau berangkat haji tapi ongkosnya ngutang? Bu, kita ingat rukun Islam ada berapa? 5. 5. Apa saja? 1, sholat. Tuh kan gampang. Sengaja. Ya sengaja aja. Jadi gini, kita di lagu aja biar enak ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang
berangkat ke sana. Ditunda dulu. Kita nyelengin dulu. Sekarang ada tabungan haji ya Bu ya. Nah, itu kan nabung nabung. Di sini siapa yang udah berangkat haji ke sana? Angkat tangan. Yang belum angkat tangan, tak doakan segera berangkat. Semuanya ya. Semoga yang belum berangkat cepat berangkat ke sana. Ingat, bagi yang mampu. Di dalam kitab Mawahibul Jalil Syarhu Muhtasyar Khalil dijelaskan malla yumkinuhul usul ila Makkah illa bi'an yasta'dina malang fi dimmatihi wala jihata wa fa'ilahu fa innal hajja la yajibu alaihi. Barang siapa yang tidak mungkin bisa ke Makkah, maksudnya adalah gak ada duitnya, kecuali dengan berhutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji. Do you understand? Yes, understand. I'm very understand. Tapi ini berarti jangan sampai nggak dimampu-mampuin. Giliran nyicil motor dipaksain, ganti HP paksain, buat umroh aja kayaknya berat, jangan gitu, itu malu-maluin. Iya. Jadi kalau misalkan nggak mampu, ya tidak wajib, tapi jangan nggak dimampu-mampuin. Udah punya uang, sudah merasa mampu, ini gaji udah kayaknya bisalah ini berangkat umroh. Bu, orang berangkat umroh itu kuncinya apa? Ada keinginan di hati. Meskipun dia kaya raya, meskipun uangnya banyak, tapi kalau hatinya belum terpanggil, dia tidak akan berangkat. Begitu ya Bu ya? Mawa amma mallahu jihatun wa fa'in fahuwa mustati'. Adapun orang yang mampu untuk membayar hutang, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berhaji dan boleh haji dengan berhutang. Gimana? Kalau misalkan dia mampu membayar hutangnya, misal nih contoh, kita udah tahu kalau misalkan gaji 4 juta, nah, gaji 4 juta per bulan, kita udah tahu nih selama berapa bulan gajinya itu terus. Kira-kira kita bisa berangkat umroh dengan cara berhutang, itu boleh asalkan tahu kalau kita mampu membayar. Misal 30 juta, berarti kalau bayar 1 juta 1 bulan, udah buat 2 tahun gitu. Kayak gitu, berarti kita mampu. Itu boleh. Jadi walaupun utangnya belum dilunasi untuk ongkos, kan nabung tuh belum terlunasi, tetap berangkat boleh. Boleh. Yang tidak boleh tuh yang tidak mampu, Memaksakan diri. Tapi ya itu dia ya, harus diniatkan nabung. Jadi ketika kita meninggal itu setidaknya kita sudah ada niat untuk pergi umrah ataupun haji dengan cara menabung. Walaupun kita bisa dikit banyak tuh pemulung aja bisa naik haji dengan nabung 5.000, 2.000, berarti ada keteguhan hati. Dan ini mah ya itu gaya bisa, beli segala macam bisa, nyicil. Kok buat ibadah kok nggak dipaksakan gitu mungkin ya. Ibu kayaknya tiap bulan ibu kayaknya. Tapi nggak nabung buat naik buat umroh kan. Iya. Di rumah aku tukang parkir bisa umroh. Masya Allah. Iya. Padahal 2000, berarti kan kita yang berangkatin ya. Iya, kita yang berangkatin. Oke, tapi yang ngomongin soal tukang parkir mah emang dia tuh yang luar biasa, nggak pernah sombong. Mobilnya banyak tapi dia sadar itu titipan. Jadi gimana caranya biar kita nggak sombong, sadar bahwa semua yang kita miliki cuma titipan. Betul. Jadi jangan memaksakan diri gaya-gayaan, tapi sampai rela berutang. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, pembahasan kita dari awal tadi adalah tentang hutang piutang. Salah satu penyebab seseorang berhutang adalah untuk bergaya. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu, jangan sesuai dengan kemauanmu. Hiduplah sederhana. Ingat, hidup sederhana bukan berarti bajunya compang-camping. Sederhana itu ciri-cirinya bagaimana? Dia tidak merasa jijik dengan yang ada di bawahnya. Sederhana itu bagaimana? Sederhana itu ketika dia terbiasa naik mobil mewah, naik angkot, dia nggak jijik. Itu namanya sederhana. Ketika dia terbiasa hidup di rumah gedong, lalu dia ternyata hidup di rumah yang biasa-biasa aja, bahkan kecil, dia nggak jijik. Itu namanya sederhana. Mau kaya, mau mobil banyak, silakan. Tapi
kamu. Itu namanya sederhana. Hiduplah sesuai kemampuan ibu-ibu. Ibu-ibu mampunya beli baju yang harganya 100.000. Jangan memaksakan diri membeli baju dengan yang harganya 5 juta. Ibu-ibu mampunya beli perhiasan cuma cincin yang harganya 500.000. Jangan memaksa beli gelang yang harganya 10 juta. Jangan memaksa kehidupan kita untuk menuruti kemauan kita. Hiduplah sesuai kemampuan. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Berbangga-banggalah dalam memperbanyak dunia yang telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu, dan pasti kamu akan benar-benar melihat neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, dunia tidak dibawa mati. Apa ibu pernah lihat ada mayit nuntun sepeda motor? Enggak. Dunia tidak dibawa mati. Kunci seseorang hidup tanpa kesombongan, dia sadar bahwa semua yang ada di hidup kita adalah hanya titipan semata. Sampun paham ge? Betul ya. Kesadaran bahwa ini kita di dunia itu cuma sesaat. Gaya-gayaan buat apa? Segala sesuatu ini juga buat akhirat ya. Kalau mampunya beli sepeda, ya udah sepeda aja dulu. Yang penting bisa nyampe ke tujuan. Ya makanya beli motor. Motor mutang juga bunyinya beda. Kalau belinya langsung lunas, cash. Kalau mutang, seperti itu ya. Oke, tapi mudah-mudahan kita bisa hidup sederhana, tidak memaksakan diri, apalagi dengan cara berhutang. Boleh tutup dan doa, monggo. Semoga setelah ini kita diberikan kelancaran untuk membayar hutang. Amin. Semoga setelah ini kita diberikan kemampuan sehingga tidak sampai berhutang. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ning, sekarang mengingatkan kita terus menerus. Seperti doanya tadi, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membayar hutang-hutang kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan untuk tidak sampai berhutang untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya.